Quranic School Khairu Ummah Malang. Kan tadarusnya dulu ya, surat Al-Baqarah ayat 6 ya. Saya pimpin dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Roknya tebelkan. Zar. A'anzartahum. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dimirgiskan tunzirhum. Ya, nanti ketika dengung meringis ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 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 Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nya tebelkan. Azim. Ya. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Man
wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu Kata ya, jangan panjang-panjang ya, satu ayunan aja. Amanu. Okay. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yakhda anfu. Jadi ya, giginya sudah nempel. Fa anfu sudah nempel ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Yakdzibun. Ya, tadi walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk materi nutrisinya kemarin ya. Kemarin sudah kita bahas tentang makhorijul huruf ya, bahwasanya makhorijul huruf dibagi menjadi 5. Ada al-jauf, rongga tenggorokan dan mulut ya, al-halaq, tenggorokan, kemudian al-lisan, lidah, asyafatan, 2 bibir, dan al-khayshum, pangkal hidung ya. Kemudian kalau diurutkan dari al-jauf ada 3 huruf, alif, waw sukun, dan ya sukun, atau tempat keluarnya huruf apa? Mad ya. Kemudian dari tenggorokan dibagi 3, tenggorokan bawah, tengah, atas. Masih ingat gerakannya kemarin gimana? Tenggorokan gini ya. Nanti coba kita murojaah lagi. Hamzah ha, ain ha, ghain kha, ya, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ya, kemudian tenggorokan secara berurutan ada 4 posisi: pangkal, tengah, ya lisan ya, pangkal, kemudian tengah, tepi, dan ujung ya. Coba qaf, kaf. Jadi qaf yang paling ujung, pangkal bagian atas, kaf itu di mana? Depannya ya. Kemudian tengah, jim, shin, ya.
Jim shin ya. Ya, jim shin ya. Jim shin ya. Dan tepi dod. Dod. Dan dua ujung tepi lam. Lam. Ya, kemudian di kuku ini nun. Nun. Belakangnya ro. Ro. Ya, kemudian ini lidah, ini gigi nempel. To dal ta. To dal ta. Dan dibalik sod zai sin. Nanti ujung lidah mengarah ke gigi bagian bawah. Sod zai sin. Kemudian ujung gini ya. Jadi lidahnya sedikit dikeluarkan. Dho zal sa. Dho zal sa. Ya, kemudian dua bibir fa. Fa. Ya, waw ba mim. Ya, jadi bibir ada 4 huruf. Kemudian khayshum yaitu rongga hidung, hurufnya 2, nun dan mim ya, atau bacaan yang dibaca dengung, mulai gunnah, kemudian idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, idgham misli, kemudian kalimat irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana ya, idgham apa itu mutaja nisai ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifatul huruf ya. Jadi sifat-sifat yang melekat pada huruf. Jadi nanti ada apa namanya? Sifat-sifat yang berlawanan. Jadi ada yang al-mutadhadah yang berlawanan, ada yang ghairul mutadhadah yang tidak berlawanan ya. Nah, hari ini kita cicil dulu 5 sifat ya. Yang pertama adalah jahr, atau secara pengertiannya nafas tertahan. Lawan katanya adalah hames atau nafas mengalir. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang jahr ya, maka di situ tidak ada hembusan nafas ya, atau nafasnya tertahan. Contoh, ketika mengucapkan ain ya, a sama-sama. Ai'u. Wawiwu. Ya. Rariru. Aiu. Nah, ketika kita mengucapkan beberapa huruf tadi, tidak ada hembusan nafas yang keluar ya. Berbeda dengan huruf hames ya. Misalnya sin, sasisu, fafifu, ya. Syashishu. Nah, ketika kita mengucapkan huruf-huruf tadi, itu ada hembusan nafas yang keluar ya. Sehingga dalam karakter nafas ya, itu ada 2, ada jahr, tertahannya nafas, dan hames apa namanya, mengalirnya nafas ya. Nah, untuk mengetahui mana itu huruf jahr, mana itu huruf hames ya, cukup dititeni yang paling sedikit ya, yaitu huruf-huruf hames, disingkat dalam rumus fahathahu syakhsun sakat ya. Coba sama-sama. Hathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Sama-sama. Jadi ada 10 huruf yang di situ masuk kategori apa? Hames ya. Sisanya berarti 19 huruf. Jadi kita pakai hitungan 29 ya. Jadi kita pakai hitungan berapa? 29. Nanti alif sendiri
hamzah sendiri ya. Jadi kalau alifnya tidak dihitung itu 28, tapi di sini para ulama terkait huruf rumus di sifatul huruf ini pakai 29. Hamzah sendiri, alif juga sendiri ya. Sehingga yang hamas ada 10 huruf, otomatis untuk jar itu ada 19 huruf ya. Jadi yang diapal adalah yang rumusnya apa? Hamas ya. Fahathahu syakhsun sakat ya. Kalau huruf jahar enggak perlu diapalkan ya, cukup sebagai pengetahuan saja. Azuma wazdu qari'in dhi ghaddin jadda talab ya. Jadi kedawan, cukup rumus yang pendek ya. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya adalah syiddah. Apa? Syiddah ya. Artinya suara tertahan atau tertahannya suara. Lawan katanya syiddah adalah rikhwah. Apa? Rikhwah ya. Suara mengalir ya. Nah, tengah-tengah antara syiddah dan rikhwah yaitu tawassut. Apa? Tawassut, tengah-tengah ya. Nah, bedanya apa? Yang pertama, syiddah atau tertahannya suara itu hurufnya ada 8. Ada berapa? 8 ya. Yaitu disingkat dalam rumus ajid qatin bakat apa? Ajid qatin bakat. Ya, jadi kalau diartikan ajid qatin bakat, ini ada apa? Asal usul ceritanya ya. Nanti aslinya ajidu qatin bakat. Saya mendapati qat ya, di qat nama orang ya. Saya mendapati qat itu bakat sedang telah menangis ya. Bakat ya, telah menangis. Saya mendapati qat telah menangis. Jadi ada seseorang ya, sepasang kekasih itu kekasihnya menangis ya. Jadi qat di sini itu kira-kira laki-laki atau perempuan? Qat laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Ciri-ciri perempuannya apa? Ya, karena fiilnya tasniyah. Ini alasan masuk akal ya, alasan logika ya. Tapi beberapa jamaah saya itu qat laki-laki apa perempuan? Perempuan Ustaz. Kenapa kok perempuan? Karena menangis gitu. Jadi bukan menangisnya yang menjadikan perempuan, tapi ada taknisnya ya. Ada. Jadi setiap rumus itu ada kisahnya, ada maknanya ya. Nanti kapan-kapan kita bahas di situ ya. Nah, bedanya sekarang itu yang penting pemahamannya. Bedanya syiddah sama rikhwah ya. Jadi kalau huruf-huruf syiddah ketika 8 huruf ini disukun maka suaranya tertahan ya. Hamzah misalnya a i u ba, sama-sama a i u ba tertahan ya. Jim ya. Kalau tidak dikolkolahkan ya, itu mandek bad gitu aja ya. Bad ya. Kalau nggak dikolkolahkan mandek bad gitu aja kan ya. Bab ba ya, bab gitu aja ya. Kaf bak selesai, bad selesai. Ini tertahan. Berbeda dengan rikhwah ya. Itu mengalir, suaranya mengalir. Sin misalnya kalau disukun mengalir. As ngalir ya. Af ngalir. Af ya. Az ngalir ya. Ngalir ya. Sampai seandainya nafasnya itu panjang, dialirkan terus bisa ngalir terus ya. As
terus ngalir terus ya, sampai nafasi antum habis terus bisa ngalir. Terus ngalir ya. Tapi kalau syiddah tidak bisa, mandek ya. Ayo, bisa nggak dialirkan? Nggak bisa ya. Selesai, nggak bisa ya. Sama ya Mas ya. Selesai, sudah nggak bisa, nggak bisa ya. Nah, ini yang dimaksud dengan syiddah itu ketika huruf itu disukun suaranya mandek, suaranya tertahan. Fahim? Ya. Berbeda dengan rikhwah. Kalau disukun suaranya terus akan bisa mengalir. Ya. Hanya saja batasan maksimal mengalirnya adalah 1 ayunan atau 1 alif. Ya. Misal bismi, sama-sama. Bismillah. Lah. Nah, itu yang disebut dengan rikhwa ya. Afwaja. Jadi kalau misalnya nekannya afwaja masih kurang rikhwa ya. Nasta'in. Ya, tapi kalau hanya nasta'in nanti masih kurang rikhwa. Jadi pastikan ketika huruf-huruf itu punya karakter rikhwa, alirannya kira-kira 1 alif atau 1 ayunan ya. Nanti kita akan banyak praktek ya. Kemudian tengah-tengah tawassuto ya, yaitu hurufnya 5. Lin Umar apa? Ya, jadi 5 huruf ini tidak terlalu syiddah, tidak juga terlalu rikhwah ya, di tengah-tengah ya. Misalnya alhamdu, sama-sama. Alhamdu. An'amta. Di tengah-tengah. Kalau dirikhwahkan akan terlalu nyelet ya. Alhamdu ya. An'amta, ini namanya rikhwah ya, kebanyakan tekanannya ya. Tapi kalau terlalu disentak jadinya syiddah. Alhamdu an'amta jadinya syiddah ya. Makanya lam, nun, ain, mim, ra, lin, umar ini punya sifat tersendiri, yaitu apa? Tawassuto ya. Makanya kalau kita membaca huruf-huruf izhar ya, itu nekannya jangan terlalu kuat, juga jangan terlalu lembek, tengah-tengah ya. Misal man amana, sama. Man amana ghasiqin idza waqaba. Ghasiqin idza waqaba. Yanhituna. Yanhituna. Alimun hakimun. Alimun hakimun. Ya, ini enggak boleh apa? Man amana ghasiqin idza waqaba yanhituna alimun hakimun. Jadinya apa? Syiddah ya. Bisa pahami ya? Oke. Baik. Kalau jahar artinya apa? Nafas tertahan. Lawan katanya hamas, artinya apa? Nafas mengalir ya. Kemudian syiddah artinya suara tertahan. Kalau rikhwah suara mengalir ya. Tawassut berarti tengah-tengah ya. Jadi yang saya kasih tanda merah ini rumus yang perlu dititeni ya. Rumusnya hamas apa? Ayo sama-sama, rumusnya hamas ya, jadi pokoknya selain fahathahu syakhsun sakat berarti jahar ya. Rumusnya syiddah apa? Ya, kemudian rumusnya tawassut
lin Umar. Jadi selain ajid qatin bakat dan selain lin Umar berarti termasuk apa? Rikhwah ya. Nah, yang menarik di sini untuk huruf kaf dan ta ya. Kaf dan ta ini ada di rumus hames, termasuk huruf yang nafas mengalir, dan di sisi lain termasuk syiddah, suara tertahan ya. Ini yang menjadikan ada dua perbedaan dalam pengucapan huruf kaf dan ta ya. Ada yang mengucapkan biasa, kakiku ya, tatitu biasa. Ada yang mengucapkan sedikit dihamskan, kakiku, tatitu gitu. Ada ya, di antara guru-guru kita ada yang pakai sedikit agak didesiskan ya. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Hanya saja kita harus milih salah satu ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu alasannya. Bagi yang mengucapkan dengan desis kakiku, tatitu ya, maka sesuai dengan karakter kaf dan ta itu yang memang punya karakter sifat apa? Hames ya. Karena hames desis berarti kalau diucapkan ya keluar desisnya ya. Matur suwun Ustaz. Ya, ini memperkuat indah suara ya. Coba kita praktekkan yang model pertama dulu. Kakiku. Ya, agak didesiskan. Kakiku. Tatitu. Ya, kalau teman-teman tatitu ya. Biasa aja. Tatitu. Ya, ini yang pertama karena memang dari unsur sifat kaf dan ta ini punya sifat hames ya. Yang kedua, pengucapannya biasa ya, seperti huruf K huruf T pada umumnya. Kakiku, tatitu. Ya, kenapa yang kedua ini lebih wungkul daripada yang pertama? Alasannya karena kaf dan ta ini memiliki dua karakter sifat yang berbeda, syiddah dan hames ya. Karena syiddah itu lebih kuat daripada hames, maka dimenangkan sifat syiddahnya daripada hamesnya. Jadi dimenangkan karakter sifat kuatnya, yaitu syiddah daripada hames yang punya karakter lemah ya. Sehingga pengucapannya tidak perlu ka, tapi cukup biasa aja ka ya. Yang penting tidak wungkul ka ya, atau ta ini terlalu wungkul. Biasa aja ta biasa ya. Nanti kalau di prosentase kira-kira 70-30 lah ya. K itu kan masih tetap ada hamesnya, namun unsurnya sedikit ya. Kira-kira 30% suara hames. K bukan K itu kan murni tidak ada hamesnya sama sekali. Ta cukup seperti itu ya. Jadi mana yang kita pakai? Yang kedua ya. Jadi guru kami Ustaz Mudawi menyampaikan dimenangkan karakter syiddahnya daripada hamesnya ya. Walaupun kita tidak boleh menyalahkan bagi yang pakai model pertama. Ta juga ada ya. Nanti harus milih salah satu ya. Di UMI kita pakai pendapat yang kedua, dimenangkan karakter syiddahnya daripada hamesnya ya. Coba kita praktekkan. Kakiku bak sama. Kakiku
biasa aja. Kaki kubak, kaki kubak, tati tubat, tati tubat, tati tubat, tati tubat, ya. In kuntum, nah, langsung ke ng, ing, coba, ing, kuntum, nah, ini ya terkait apa, kaf dan ta, ya. Kemudian terkait huruf syiddah, ya, ajid qatin bakat. Dari 8 huruf ini, ya, 5 diantaranya adalah qalqalah, ya. Jadi dari 8 ini 5 diantaranya adalah huruf-huruf qalqalah, ya. Jadi huruf qalqalah itu adalah huruf yang dia memiliki karakter syiddah, suara tertahan, dan juga jahr, nafas tertahan, ya. Coba jim, jajiju, sama, jajiju, ya, masuk jahr kan, ya, tidak ada nafas yang mengalir. Qoqiqu, coba, qoqiqu, dadidu, babibu, totitu. Nanti 5 huruf qalqalah ini, kotok bujadin, 5 huruf ini kalau dikasih harokat nafasnya tertahan. Kalau disukun suara juga tertahan, ya. Nah, karena sama-sama tertahan, baik segi nafas tertahan, suara juga tertahan, ya. Itu kan mandek. Bat, gitu kan, ya. Bat, ya, tertahan, ya. Nafasnya tertahan, suara juga tertahan, ya. Bak, kan gitu, ya. Nanti kalau sama-sama tertahan itu kan kasihan, ya. Nanti kayak manusia kalau banyak masalah, kono masalah itu kan kasihan, ya. Maka untuk menumpahkan tertahannya tadi, ya, ketika disukun dipantulkan. Bak kan gak enak nyantol gitu, ya. Tapi kalau bakok, nah itu kan enak, pelong gitu loh, ya. Coba bak, bakok, nah, lebih pelong, ya. Baj kan gak enak gitu, ya. Budget, nah, ini kan apa namanya, tersalurkan gitu, ya. Jadi plong, ya. Bak kan gak enak, ya. Bakok itu kan enak, ya. Jadi alasan dibaca qalqalah itu kan mantul, ya. Kalau dalam bahasa kan qalqalah yuqalqilu qalqalatan kan guncangan, gempa bumi itu kan qalqalah, ya. Nanti lek gak dipantulno itu bahaya, akan ada guncangan apa namanya, jiwa gitu, ya. Makanya harus dipantulkan. Ini logika apa namanya, nalar kenapa 5 huruf ini kok dibaca mantul, ya. Karena 5 huruf ini punya sifat kuat, jahr dan juga syiddah. Dari segi nafas dan suara sama-sama tertahan, ya. Udah, ya, punya gambaran, ya, terkait makna qalqalah, ya. Coba jajiju baj, ya, bad, bakok, bab, ya. Nah, yang menarik itu huruf hamzah, ya, hamzah. Hamzah ini sama-sama jahr dan syiddah. A, I, U, ba, sama-sama jahr dan syiddah. Secara apa namanya, huruf aslinya ini masuk kategori qalqalah, ya. Kan kasihan, itu kan, ya, kasihan. Jadi sama-sama tertahan, ya. Tapi memang
dari segi riwayat ya itu bukan termasuk bacaan qalqalah. Dari segi riwayat, dari segi contoh dari Nabi, memang hamzah ini walaupun secara teori masuk jahar dan syiddah, tapi bukan termasuk qalqalah ya. Kenapa? Alasannya adalah tadi yang pertama dari riwayat memang tidak ada. Yang kedua makhrajnya terlalu jauh, yang paling dalam ya. Dan yang ketiga ketika dikolkolahkan itu orang mendengarkan bacaan Quran menjadi tidak enak ya. Seperti orang mau muntah ya atau cegukan. Mayyasha kan gitu ya. Kan gak enak ya, sehingga tidak termasuk kategori bacaan qalqalah ya. Dah, ini ya 5 sifat terlebih dahulu ya. Jahar lawan katanya apa? Hamas ya. Syiddah lawan katanya rikhwa, tengah-tengah ada apa? Tawassut ya. Baik, kita latihan beberapa kalimat ya. Nanti sifat yang lain menyusul pekan depan insyaallah ya. Nah, nanti lanjut dulu. Baik, kita latihan dulu untuk 3 huruf mad ya. Dari segi makhraj, mad ini keluar dari al-jauf yaitu rongga tenggorokan dan mulut ya. Sifatnya ada 5 disingkat dengan JRI3, jahar, rikhwah, istifal, infitah dan ismat ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini huruf alif dibaca tafkhim jika sebelumnya ada huruf tafkhim ya. Misalnya at-tammah bersama ya. Ketika mat tadi itu jadi alifnya itu juga katut termasuk bacaan tafkhim atau tebal ya. As-sokhah sama warraki'un ya, ya, tebalkan warraki'un wallah ya. Kemudian kalau waw sukun dan ya sukun maka dibaca tarkik atau dibaca tipis ya. Alhamidun. Nanti karena H ini tarkik tipis, otomatis matnya juga tipis. H ya, bukan ho itu maksud tebal. H tipiskan. Alhamidun. Wat-tur. Orangnya tebal. Wat-tur. Qadir. Beringis, tipis. Qadir. Al-mustaqim. Tipis. Al-mustaqim. Gak usah kui biasa aja. Biasa. Qi. Al-mustaqim. Ya, baik. Kita latihan yang agak banyak dikit. Yatlunahu haqqa tilawati. Dhammahnya sempurnakan cucunya. Yatlunahu haqqa tilawati.
walakin kunu rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyin. Ya, tekan ya, niyin. Niyin. Walakin kunu rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyin. Masna wa thulatha wa ruba'. 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 Qu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum nara. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Muzabzabina baina dhalik. Mudhabdhabina baina dhalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Ya, cukup ya, kita latihan huruf mad dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Apun, cukup ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.